Nah, untuk membuktikannya, kan kita butuh validasi nih. Udah dilakukan lah, ternyata kedekatan sama anak tuh harus berkualitas. Terus sang ayah nih sudah melakukan kualitas yang oke punya gitu kan. Dia merasa sudah dengan melakukan itu udah membentuk kedekatan dengan anak. Udah gitu perbaikan dari sang ayah. Nah, untuk membuktikannya mungkin bisa dilakukan refleksi kali ya. Nah, refleksi yang seperti apa yang kira-kira bisa menunjukkan bahwa sebetulnya anak ini sudah merasa dekat belum sama ayahnya. Nah, gimana cara memvalidasi itu? Ya paling gampang kita tanya sama anaknya gitu kan. Ya sebenarnya tergantung usia anaknya ya. Kalau misalnya masih usia SD masih bisa kita ajak ngobrol kayak gitu. Jadi kalau udah usia SMP udah masuk balik itu udah agak enggan juga mereka ngobrol belak-belakan masalah itu. Tapi ya sebenarnya masih bisa kayak. Kalau Khadijah kan dia bebasnya ngobrol masalah itu gitu kan. Gazi bisa gitu. Tapi kalau Raka, Balkis mungkin nggak juga gitu ya, agak sulit mengorek dua itu. Gitu. Gimana tipikal anak sebenarnya ya? Untuk tahu cara apa dia dekat dengan ayahnya apa enggak tuh gitu. Jadi ya cara pertama itu bisa langsung bertanya. Tapi kalau misalnya dia langsung ditanya juga jawabannya masih banyak tertutup, ya kita tinggal lihat sikapnya aja sebenarnya. Gitu. Kalau dia awalnya body motion kali ya ketika ada ayahnya dia seperti apa gitu. Misalnya selama ini dia merasa sanggup sendiri gitu, nggak pernah minta tolong, terus tiba-tiba dia minta tolong kita, itu sebenarnya sudah menunjukkan dia itu sudah mulai dekat sama kita. Aku ada gitu ya. Tiba-tiba manja gitu kan. Minta duit. Tiba-tiba minta duit. Ya kalau minta duit mungkin selama ini masih minta duit. Misal tiba-tiba minta dibelikan sesuatu, tiba-tiba minta dibikinkan sesuatu gitu. Itu sebenarnya sudah jadi indikasi bagi kita anak itu sudah terbuka untuk dekat sama kita sebagai orang tua sebenarnya gitu. Kalau kita tuh kan yang paling kerasa tuh pas anak-anak mau masuk pondok gitu, kecuali Dijah, pasti dia tuh emang dia pengen kabur dari awal gitu kan. Tapi kalau Raka, Gazi, sekarang Balkis tuh kelihatan itu perubahan itu ketika mereka mau masuk pondok tuh ada perubahan lah secara sikap mereka tuh tunjukkan pengen puas-puasin dulu nih sebelum berangkat gitu. Mereka nggak nolak berangkatnya enggak, tapi aku pengen dapat sesuatu yang lebih nih selagi masih di rumah nih sebelum berangkat nih. Kelihatan banget gitu, manjanya itu keluar semua gitu. Nah kalau udah seperti itu ya sebenarnya kita juga ngeliat anak tuh pengen dekat sama orang tuanya. Jadi ya selain dari perkataan langsung ya sikapnya bisa kita lihat menunjukkan nggak pengen dekat sama kita sebagai orang tua. Mereka manja nggak gitu. Berarti untuk beberapa case gitu ya atau untuk beberapa anak di usia tertentu kita bisa aja ya menanyakan kepada mereka sebenarnya peran ayah tuh buat dia apa gitu ya. Jadi istilahnya kita bisa membaca pikirannya mereka kalau selama ini ayah tuh di rumah tuh fungsinya apa buat dia gitu. Jadi itu kan berarti perlu juga kita sebagai orang tua ya mau bundanya maupun ayahnya bermuhasabah diri ya kan. Apakah aku ini sudah menentukan, sudah memberikan waktu yang berkualitas buat anak-anak sehingga mereka merasa dekat denganku gitu ya. Iya. Jadi ya tergantung anaknya ya masing-masing beda-beda ya. Kalau anak kita tuh kan kadang ya saking ngerasa dekatnya belak-belakannya juga luar biasa gitu kan. Abi jahat emang. Abi botak. Jadi kena tegas sama peraturan gitu kan. Kadang ngerasa mereka tuh tidak puas sama peraturan itu, dibilanglah bapak itu jahat gitu kan, tapi jahat gitu kan, ada masanya tuh Balkis terutama gitu. Tapi nggak berani bilang jahat loh. Balkis terutama, emang kan itu tergantung anaknya gitu. Karena sebelum zaman Balkis nggak ada gitu. Kan, sebelum zaman Balkis nggak ada, Balkis aja dibilang kami jahat cuma dia gitu. Cuma karena emang gaya dia begitu, ya itulah sebenarnya dia bisa berkata seperti itu karena ngerasa sebenarnya dia dekat sama Api. Ya dia berasa nyaman sebenarnya, walaupun dia bilang Api jahat. Dia tahu artinya nggak akan ambil hati, artinya anggap itu bercanda aja. Jadi buat dia itu sapaan sebetulnya. Ya, jadi emang kena gaya dia emang begitu ya satu itu. Gitu kan. Jadi pas dia bilang Api jahat, emang bilang baru tahu kamu Api jahat. Gitu kan dia ketawa aja gitu. Ya, beda lagi kalau ya tuh Asma, Zainab, Api botak gitu kan. Kalau Raka itu kan pas mau berangkat pondok itu tiba-tiba berkali-kali disebut Api Dot gitu. Kenapa kamu kangen sama Api? Enggak. Kamu aku juga gitu. Punya sebutan sendiri buat Apinya untuk menunjukkan sebenarnya kedekatan mereka, rasa sayang mereka sama Apinya bahwa
di mata mereka bagi Raka apinya pindut, bagi Gazi api ini pindut juga ya Gazi ya. Nah, sebenarnya kalau pindut semua sih. Iya, pindut. Kalau Asma api botak, kalau Zainab api botak, kalau Balkis api jahat gitu. Sebetulnya itu menunjukkan mereka merasa dekat dengan ayahnya gitu ya. Nah, penutupnya nih sekarang nih, setelah kita bahas tadi bahwa kedekatan seorang ayah itu penting ya. Karena peran ayah itu kan jadi teladan bagi anak laki-laki dan anak perempuan juga gitu. Ya anak perempuan juga butuh banget gitu kan untuk dekat dengan ayahnya. Kenapa? Kalau dia nggak dekat sama ayahnya, dia akan mencari kasih sayang dari seorang lelaki di luar nanti. Jadi jangan aneh kalau orang yang pacaran itu biasanya karena nggak dekat sama ayahnya, dia nggak dapat kasih sayang dari lawan jenis gitu. Jadi dia cari di luar kasih sayang seperti itu gimana sih rasanya gitu. Makanya orang-orang tuh pacaran ya, tambah lagi pembinaan agama di keluarga mungkin kurang ya. Nah itu juga. Nah itu dari awal sampai akhir nih kita ada penutup yang ingin disampaikan. Oke ya, jadi pertama mau mengapresiasi juga sebenarnya pemerintah membuat Hari Keluarga Nasional. Masya Allah. Semoga dengan adanya hari khusus ini memunculkanlah wacana-wacana bagaimana ayah itu bisa lebih baik di tengah-tengah keluarganya gitu. Itu pertama. Yang kedua, ya harus kita inikan lagi, harus kita perdalam lagi kehadiran ayah itu adalah sebagai sosok yang memang memberikan mengisi tangki cinta mereka gitu loh, bahasa ini kan, mengisi tangki cinta mereka gitu ya. Bukannya sekedar membangun tangkinya tapi juga ikut mengisinya gitu. Nah, ini yang kita harapkan dengan hashtag ayah wajib hadir ini, sehingga peran ayah ini akan membantu lah ya, walaupun dibilang yang membangun peradaban itu adalah seorang ibu gitu ya, tapi ayah juga di sana hadir dalam memberikan warna dalam peradaban tersebut gitu. Mungkin itu ya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa bahasan kita hari ini ya. Semoga apa yang telah kita perbincangkan tadi ada manfaat atau giroh yang bisa diambil sehingga bisa diaplikasikan dalam keluarga. Jika itu ada, silahkan diambil. Semoga berpahala juga bagi yang melaksanakan, begitu bagi kita ya. Karena kita mengharapkan sebenarnya investasi pahala ya, investasi pahala itu orang Sunda tuh gitu ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada salah dari kami mohon maaf. Sekian dulu forum dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan juga boleh di YouTube disampaikan. Nanti kita bisa balas di situ juga atau via Japri juga. Karena udah ada juga nomor teleponnya di bawah. Silahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.